Shalom adik-adik yang ada di rumah, happy Sunday untuk kita semua. Bagaimana hari ini adik-adik? Apakah sudah siap memuji Tuhan? Langsung saja Kak Email undang semuanya untuk kita berdiri. Mari kita puji Tuhan, kita katakan hari ini kurasa bahagia. Sambil bertepuk tangan ya adik-adik. Jadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sekali lagi katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan, bersuka, bersuka. Di dalam Tuhan, katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, lebih semangat lagi ya, katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Angkat tanganmu, katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Adik-adik, kita masih memuji Tuhan. Sekarang kita mau katakan kepada Tuhan bahwa Dialah jalan kebenaran untuk kita semuanya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi adik-adik kita katakan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya.
keselamatan Berikan kemuliaan. Baiklah adik-adik, karena kita sudah memuji Tuhan, kini tiba saatnya kita mau kasih yang lebih baik lagi kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau naikkan rasa syukur kita. Sembari adik-adik juga mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian, Come Holy Spirit, follow me now. Come Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, your gifting fading my soul. And every day I grow to love you more. Sekali lagi kita menyanyikan pujian ini. Come Holy Spirit, follow me now. Kami butuh Engkau Tuhan. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, your gifting fading my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Kami datang Roh Kudus. Come Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, your gifting fading my soul. And every day I grow to you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Sekali lagi katakan, I worship you in spirit and in truth. Mari kita sembah Tuhan. Mari buka hatimu, undang Roh Kudus masuk dalam hidupmu. Kami perlu Kau Tuhan.
Satu yang kurindu, satu yang kurindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di hadiratmu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku, kuasamu Tuhan, kuasamu mengubah hidupku. Sekali lagi katakan, kuasamu mengubah hidupku. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Tuhan masih berikan Roh Kudus menjadi teman hidup kami Tuhan, yang melengkapi seluruh kehidupan kami. Biarlah Tuhan persembahan pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu di surga. Dan saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan, bahkan kakak yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah itu boleh menjadi kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Adik-adik, minggu lalu kita udah ngapain nggak? Merayakan, nggak minggu lalu sih sebenarnya, beberapa hari yang lalu. Beberapa hari yang lalu kita itu merayakan aku Good udah Friday. lupa nih ya. Good Friday. Good Friday, atau Jumat Agung. Betul. Nah, kita sekarang kan bahas udah apa ya? 3 hari nih ya kan Kak? Betul. Kan dalam Alkitab Tuhan Yesus tuh bangkit dalam 3 hari kan? Aku mau tahu dong arti kata kebangkitan itu apa sih Kak? Kamu tahu nggak? Bangkit itu yang kita dudukin. Bangku, bangku. Oke. Oh bangkit ini bangkit. Bangkit apa? Kalau yang kita naik yang tut 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 gitu. Apa tuh? Jungkat-jungkit. Bangkit itu dipakai untuk mandi. Gayung. udah kakak. Kita udah makin ngaco nih. Iya udah ngaco nih, udah bangkit. Bukannya kalau yang tidur terus bangun. Iya benar bangkit. Bener kan? Bener. Bangkit kan? Kayak Tuhan Yesus pada hari ketiga dia bangkit dari kematiannya. Oh berarti kalau bangkit tuh untuk orang mati aja gitu? Iya dong. Oh oke. Jadi kalau misalnya emang bisa ya kalau misalnya ada orang nih ya kan, dia mati terus dia bangkit, emang Nah, penjelasannya nanti detailnya kita denger aja nih. Oke. Oke, biar adik-adik gak penasaran juga Benar, kan. benar. We've been looking at the story of Jesus as it's told in Luke's Gospel. It begins with the arrival of an unlikely king born in poor, humble circumstances. Then we saw Jesus as a teacher, prophet. He went throughout Israel calling people to a radical way of life, where enemies become friends, the poor are cared for, where people find forgiveness for their failures. He went from town to town inviting people to follow him and live under God's reign in this upside-down way. And he did many signs and wonders, so many Israelites began to hope that he would rescue Israel from the Romans and set up a new kingdom of peace and justice. In short, that he would bring the kingdom of God. Now, the religious leaders of the day were also hoping for God's kingdom, but to them, the message of Jesus was a threat. Yeah, they had expected to gain power and prestige when this all went down. But Jesus said God's kingdom belongs to the poor, to the outsider, and that real power is serving others in love. This conflict intensified when Jesus, while in Jerusalem, disrupted the temple sacrifices and called Israel's leaders a gang of rebels. So they arrested Jesus, and they had him accused before the Roman authorities of being a rebel king. He was handed over for execution, even though he was innocent. Then he was taken outside the city and put to death on false charges. This brings us to the final section of the Gospel of Luke.
There was a religious leader named Joseph who opposed Jesus' execution and then requested to be given his body so he could bury Jesus in a nearby tomb. And then, a couple of days later, some women who had followed Jesus came to visit that tomb, and they found it open and empty, and they encountered these mysterious figures telling them Jesus was alive from the dead. So they run away terrified. Nobody believes their report. I mean, he can't be alive. They all saw him die. Now, just outside of Jerusalem, a pair of Jesus' followers were leaving the city, traveling on a road to a town called Emmaus, and they were sad and confused about everything that had happened. Then Jesus shows up, walking alongside them, but they don't know it's him. Yeah, that's weird. Why couldn't they recognize him? Yeah, it's an odd but really significant image for Luke. They're blind to Jesus for some reason. So Jesus asks them, "What are you guys talking about?" And they begin to tell him about Jesus, a powerful prophet who they expected would rescue Israel, but was instead executed. Some women say he's alive, which is crazy. It's all too much. We're going home. So Jesus tries to explain that this is what the Jewish scriptures had been pointing to all along. That Israel needed a king who would suffer and die as a rebel on behalf of those who actually are rebels. And then he would be vindicated by his resurrection so he could give true life to those who would receive it. But it's still not making sense. They're as confused as ever. Which leads to the scene where they sit down for a meal with Jesus. He takes the bread, he blesses it, breaks it, and gives it to them, just as he did at the Last Supper. Yeah, this is the image of his broken body, his death on the cross. And it's when they take in the broken bread, that's when their eyes are open to see Jesus. Then he disappears, and the episode's over. So this is a story about how it's hard to see Jesus for who he really is. Yes, this is brilliant. I mean, how could God's royal power and love be revealed through this man's shameful execution? How could a humble man become the king of the world through weakness and self-sacrifice? It's very hard to see. But this is the message of the Gospel of Luke. It takes a transformation of your imagination to see it and embrace Jesus' upside-down kingdom. The Gospel of Luke ends with Jesus and all of his disciples together over another meal. And everyone's freaking out about his resurrected body. I mean, he's still a human, but way more. Yes, he's passed through death and come out the other side, a walking, talking piece of new creation. And then Jesus tells them that he's going to give them the same divine power that sustained him, so they can go out and share the good news of God's kingdom with other people. After this, Luke tells us that Jesus was taken up into heaven, which is a cool exit and all, but why disappear into the sky? So in the Old Testament, the skies are the place of God's throne. They're above everything. So this is Luke's way of showing that Jesus has been enthroned as the divine king of the whole world. His followers stay in Jerusalem, worshiping God and Jesus, waiting for this new power, and this is where the gospel ends. Now, Luke is going to write about how they receive this power and take the news out into the world, and that's what his second volume, the Book of Acts, is all about. Kak Fani, aku punya fakta deh Kak, tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Oh, apa tuh? Apa tuh? Kasih tahu dong. Fakta pertama, kuburannya Tuhan Yesus itu ada 3 lapis. Waduh. Kakak nggak nyangka kan bakal ada 3 lapis? Nggak nyangka. lah. Lapis pertama itu ada lapisan batu. Oh, batu Yang beratnya itu 1 sampai 2 ton. Oh, yang bulat gede. Iya, Oh my betul. God. Nah, di Indonesia bukannya ada ya Kak? Oh, bentar. Kakak inget deh. Aku lupa deh itu di mana. Di Toraja. Oh Toraja. iya bener. Jadi di dia Toraja. adatnya Bener, dia bener, memang masukin ke dalam gua kayak gitu juga. Oh, tuh. batu-batu Ada gitu batu-batu kan? gitu. Oke. Yang kedua, lapisan kedua. yang kedua itu ada prajurit Roma. Oh. Nah, dia menjaga di sekitaran situ, Kak. Oh. Terus Nah, yang ketiga 3. itu ada stempel kerajaan Roma. Gitu. Ternyata banyak juga ya, agak ribet ya, nggak beda sama Iya. kayak kuburan sekarang gitu loh Kak, iya kan? Benar. Nah, terus Bener ya? juga kuburan zaman dulu itu dimasukin gitu ke dalam gua. Kalau misalnya sekarang kan kita lihatnya kan di Di- dalam di tanah, ya, tanah terus gitu. itu ada batu nisan. Betul Itu banget. betul sih. Nah, tapi ngomong-ngomong tentang kebangkitan Tuhan Yesus, ternyata Tuhan Yesus itu faktanya nih ya, dia Ada fakta apa lagi sih, Kak? bangkitnya ini, Bangkitnya? gak cuma jiwa dan rohnya doang, tapi tubuhnya juga. Oh iya. Jadi bener-bener the real of dia bangkit gitu loh. Nah, salah satu contohnya ada kisah yang inget gak Kakak? Ada Thomas, dia mencucukkan jarinya ke tangan Tuhan Yesus yang bekas
Paku. Oke, yang nembus kan? Iya. Oh iya, Aduh, bener. aku masih bener, merinding bener, loh Kak kalau misalnya denger cerita itu. Wah itu luar biasa Luar banget biasa sih, Kak. banget Itu luar kan. biasa banget. Nah, selain itu buktinya juga setelah itu Tuhan Yesus tuh makan bersama dengan murid-muridnya. makan ikan ya? Oh iya, makan ikan. Ya ampun. Kayak gitu. Keren banget ya. Fakta-faktanya keren kan? Bener banget. Jadi kita menambah wawasan kita hari ini. Betul. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Wah, kakak harap semuanya baik-baik aja ya. Nah adik-adik, kalian inget gak Jumat kemarin tuh kita memperingati apa sih? Coba dijawab. Nah bener banget, kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Nah adik-adik, dan sekarang kakak mau cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi ceritanya seperti ini adik-adik. Waktu itu ada perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus dan mereka membawa rempah-rempah dan minyak ke kuburan Yesus. Tapi pas mereka nyampe tuh ke kuburan Yesus, mereka udah lihat batunya itu udah keguling, udah kebuka. Nah batunya itu gede loh adik-adik, kayaknya nggak mungkin kalau yang gulingin tuh cuma satu orang. Nah akhirnya perempuan-perempuan itu mereka terkejut, mereka kaget, kok di situ udah nggak ada tubuh Yesusnya. Dan akhirnya di situ cuman ada kain yang membungkus Yesus. Terus tiba-tiba datang tuh ada malaikat yang menghampiri mereka adik-adik. Dan malaikat itu bilang kalau Tuhan Yesus itu telah bangkit. Dan akhirnya perempuan-perempuan itu kembali dan mereka beritahu ke teman-temannya dan murid-murid Yesus. Dan mereka mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu telah bangkit. Mary. Jesus. Do not cling to me, for I have not yet ascended to my Father. But go find my brothers and tell them, I am ascending to my Father and your Father, and to my God and your God. Tapi sayangnya adik-adik, masih ada orang yang nggak percaya kalau Tuhan Yesus itu bangkit. Nah setelah itu ada dua murid Yesus dan mereka itu sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Dan di perjalanan itu mereka bertemu seseorang. Nah adik-adik tahu nggak seseorangnya itu siapa? Nah seseorangnya itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka berdua. Tapi mereka berdua itu nggak sadar adik-adik kalau itu adalah Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya mereka jalan bareng Tuhan Yesus. Mereka berbincang-bincang dan mereka akhirnya duduk bersama Tuhan Yesus dan mereka makan bareng Tuhan Yesus. Dan di situ juga Tuhan Yesus bercerita tentang firman Allah. Dan sampai pada akhirnya saat mereka duduk makan bareng Tuhan Yesus ini dia memecah-mecahkan roti dan dia membagikan ke dua murid tersebut. Nah, sebelumnya kan kedua murid ini mereka nggak sadar ya adik-adik, hati dan pikiran dan mata mereka tuh belum terbuka. Dan saat Tuhan Yesus memberikan roti tersebut, akhirnya hati mereka terbuka adik-adik dan mereka baru sadar, wah itu ternyata Tuhan Yesus itu telah bangkit. Nah setelah itu Tuhan Yesus datang ke semua muridnya dan Tuhan Yesus menampakkan dirinya di depan semua muridnya dan pada akhirnya muridnya itu masih ada yang belum percaya loh adik-adik. Dan akhirnya di Lukas 24 ayat 38 sampai 39 Tuhan Yesus bilang seperti ini adik-adik. Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Nah adik-adik pas Tuhan Yesus datang, murid-muridnya tuh masih kira, loh ini siapa? Atau jangan-jangan aku lihat hantu. Kan gak mungkin ya adik-adik kalau orang udah meninggal terus tiba-tiba hidup lagi tuh. Kadang di pikiran manusia tuh mustahil ya adik-adik, tapi kali ini beda adik-adik. Tuhan kita itu ajaib dan dia sanggup bangkit dan mengalahkan maut. Jadi seperti itu adik-adik. Put your hand into the wound in my side. Don't be faithless any longer. Believe. My Lord
and my God. Nah, adik-adik, jadi Tuhan Yesus itu telah bangkit dan dia tidak mati. Dan Tuhan Yesus telah berkuasa atas semuanya. Dan Tuhan Yesus juga sanggup untuk mengalahkan maut. Jadi pengharapan kita itu nggak sia-sia adik-adik. Karena kita menaruh seluruh pengharapan kita kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup dan sanggup untuk mengalahkan maut. Nah adik-adik, maut aja dikalahkan sama Tuhan, apalagi hal-hal yang kecil. Misalnya adik-adik saat ini sedang merasa takut gak bisa ngikutin pelajaran di sekolah, atau ada ketakutan-ketakutan lainnya sama nilai adik-adik. Tapi kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus, karena dia telah hidup dan menjadi penolong bagi hidup kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kuasa dan sebagai juru selamat kita. Kak Fani, Tuhan Yesus kan udah bangkit ya kan? Dia membuktikan kalau ia telah melawan maut dan dia hidup. Dan juga Tuhan Yesus itu telah berkuasa atas bumi dan terlebih juga hidup kita, Kak Fani. Betul. Nah, maka dari itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus menerima Tuhan sebagai juru selamat. Betul, jadi biar Kak. Tuhan itu, kalau kata Kak Hani tadi, take control everything. Betul. Bener banget. Berikut ayat hafalan hari ini, Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Oke adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan hingga pada hari ini Bapa, sehingga kami dapat mendengar firman-Mu ya Tuhan. Dari isi firman kami tadi ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang berkuasa atas dunia dan hidup kami ya Tuhan. Dan dari itulah kami menerima Engkau sebagai juru selamat kami ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar Engkau yang mengatur segalanya untuk hidup kami ya Bapa. Ini doa kami ya Tuhan, yang percaya katakan amin. Nah, adik-adik, seperti biasa. Kalau sudah selesai ibadah, jangan lupa untuk follow Instagramnya Bethlehem_Kids_GKSI dan subscribe channel YouTube-nya GKSI Bethlehem serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya adik-adik semua dapat notifikasi kalau ada ibadah setiap minggunya. Betul, dan gak ketinggalan juga gitu kan tiap minggunya. Oke. See you next week. God bless you.